Kira-kira untuk guru-guru madrasah itu bagaimana kira-kira untuk menghadapi dunia teknologi yang berkembang cepat luar biasa ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sobat Trobo, hari ini alhamdulillah kita senang sekali kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah direktur guru dan pendidik madrasah di Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau adalah Dr. Haji Muhammad Zain MAG. Alhamdulillah hari ini sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Pak Dir. Waalaikumsalam Pak Fauzi. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ini kita senang sekali Pak Dir bisa berkunjung ke Kampung Robot Cilalung di Tangerang Selatan. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita bisa dikunjungi Pak Dir langsung ini. Insya Allah. Jadi intinya sih kalau kegiatan kami di sini bagaimana kemudian pengembangan teknologi utamanya robotik bisa lebih maksimal. Barangkali ini klasik saja Pak Dir, persoalan teknologi ini memang persoalan yang memang suka tidak suka, mau tidak mau ya memang kita harus masuk ke dalamnya. Karena memang cepat atau lambat dunia berputar, tidak mundur ke belakang tapi maju ke depan. Itu persoalan yang memang terjadi. Jadi barangkali kita lebih spesifik bagaimana kemudian guru-guru madrasah khususnya memang harus beradaptasi dengan dunia kekinian, dunia teknologi. Barangkali ini ada pertanyaan yang ya saya pikir ini menjadi pertanyaan umum lah. Kira-kira untuk guru-guru madrasah itu bagaimana kira-kira untuk menghadapi dunia teknologi yang berkembang cepat luar biasa ini? Ya, memang makasih Pak Fauzi. Saya pertama terima kasih diberi kesempatan untuk berkunjung di tempat kampung robotik ini, dan semula saya mendengar dari Pak Firdi ketika ada event robotik ASEAN di Universitas Indonesia kemarin, dan dari situ saya berkenal langsung dengan Pak Firdi dan Pak Fauzi, dan situ tahu bahwa di sini ada kampung robotik dan di Tangerang, dan saya pikir ini saya penasaran aja kira-kira seperti apa proses pembelajaran robotik yang di-hire oleh kawan-kawan di sini, dan ternyata luar biasa di kampung yang di luar Jakarta ya, dan Jakarta. Ternyata di sini ada semacam epicentrum peradaban yang sedang dibangun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan apa yang guru-guru madrasah persiapkan di era yang ya sekarang kita di era yang sangat berbeda dengan era-era sebelumnya. Sekarang kita memasuki era yang kita sebut sebagai the fourth industrial revolution, revolusi industri generasi keempat, dan bahkan sekarang sudah masyarakat Jepang dan Eropa sudah membentuk namanya society 5.0, masyarakat 5.0. Bahkan Profesor Philip Kotler, ahli pemasaran, sudah menulis buku, bahkan sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Marketing 5.0. Intinya di situ society 5.0 adalah bahwa manusia menciptakan teknologi untuk memudahkan daily activity, kehidupan keseharian manusia itu sendiri. Saya beri contoh umpamanya sederhana, kulkas ya. Kulkas itu kan diciptakan agar makanan bisa bertahan lama, jadi tidak cepat basi atau membusuk. Nah sekarang di negara-negara maju, barangkali juga di negara kita sudah mulai, saya tidak tahu apa ada di Indonesia atau tidak, kulkas itu diisi artificial intelligence. Jadi kulkas itu bisa mendeteksi kekurangan apa di kulkas, diprogram sedemikian rupa sehingga kalau kulkasnya sudah kekurangan sayur, kulkas itu bisa memesan ke
supermarket sendiri. Iya, iya, Kalau iya. kekurangan daging atau ikan itu program Pak ya. Iya, iya, Jadi tidak perlu lagi kita ini, dan saya pikir negara-negara maju penting untuk lansia. Pokoknya kalau orang tua kita di rumah sudah tua, itu bisa sangat manfaat kulkas seperti ini. Mungkin juga itu jadi bisa mendeteksi dirinya sendiri. Jadi saya pikir bagaimana artificial intelligence atau IoT ya, tadi saya diperlihatkan di kampung robot ini, anak-anak mahasiswa dan mungkin juga guru-guru madrasah sudah banyak ke sini. IoT itu dibuat sedemikian rupa, jadi bisa, yang saya lihat tadi bisa coding atau apa IoT itu dikonekkan dengan laptop, dan laptop itu di internet, dan internet itu dimanapun kita berada bisa kita mematikan lampu sendiri di rumah. Itu, atau tadi ada sistem itu pendeteksi cuaca itu. Jadi pendeteksi cuaca bisa mendeteksi kalau cuaca mau hujan, itu jemurannya bisa mundur mencari tempat yang aman. Ketika cuaca panas lagi, maka jemuran itu akan didorong sedemikian rupa itu. Jadi tidak perlu mengandalkan manusia yang biasa itu. Yang penting, saya pikir ini adalah sebuah proses yang terus berjalan, dan saya biasa seperti juga Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu selalu beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Jadi literasi yang kita kembangkan adalah literasi numerasi, literasi baca tulis, literasi sains, dan literasi digital. Dan saya pikir konteks ini kampung robotik sangat relevan, dan saya pikir guru-guru madrasah harus belajar ya untuk ini, dan bagaimana kampung robotik ini dibangun sedemikian rupa dengan biaya mandiri luar biasa, dan menciptakan sebuah tempat yang ekosistemnya terbangun sedemikian rupa, dan bisa adaptif terhadap perubahan. Ya, saya pikir menurut saya ya ada beberapa tadi kreativitas mahasiswa dan kreativitas Pak Fauzi dan Pak Firly di sini, umpamanya bagaimana mahasiswa bahasa Arab dari jurusan bahasa Arab menciptakan sebuah proses metode pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan artificial intelligence. Saya pikir ini kan luar biasa Pak. Jadi guru-guru bisa terbantu sedemikian rupa agar anak-anak kita bisa belajar bahasa Arab secara mandiri, dan itu mengasyikkan. Kemudian yang kedua yang saya lihat ada game-game ya dibuat di situ, ada game bola, game nyetir mobil. Nah itu kan kalau nyetir mobil ya anak-anak sebelum dibelikan mobil beneran itu sudah bisa berlatih sedemikian rupa itu. Jadi sehingga kapan digas, kapan belok kiri, belok kanan dan sebagainya, sudah ada permainan seperti itu. Jadi proses pembelajaran dengan robotik di samping adaptasi terhadap kemajuan teknologi juga mengasyikkan. Ya. Ya. Jadi sebenarnya istilah robotik itu kan sebenarnya pembantu ya Pak ya. Bahasa robotik itu sebenarnya muncul di Amerika Latin, robota gitu kan. Nah jadi memang harapan besar kita kemudian menjadi satu keunikan sendiri ketika tadi Pak Dir lihat ada mahasiswa bahasa Arab bisa mendesain program pembelajaran dengan konsep AI-nya, kemudian ada IoT-nya yang dia masukkan dan seterusnya. Ini menjadi keunikan tersendiri menurut saya. Kenapa? Guru bahasa Arab. Mungkin kalau kita anak-anak elektro mungkin itu sih mungkin sudah biasa ya. Nah, ini guru bahasa Arab. Jadi memang Kementerian Agama saya pikir sudah melakukan sesuatu yang luar biasa dengan program robotiknya, karena secara nasional memang program robotik itu kan terbunyikan atau ada begitu. Cuman
sampai saat ini mungkin untuk event-event yang sifatnya skala nasional tahunan itu sudah dilaksanakan, tetapi mungkin wilayah garapan untuk di tingkat madrasah mungkin masih mandiri semua rata-rata seperti itu. Nah, jadi saya barangkali ingin mendengar tanggapan Pak Dir mengenai apa sih namanya, bagaimana kemudian untuk menyikapi apa langkah dari apa namanya kementerian dalam hal ini GTK di mana Pak Dir sebagai komandannya seperti itu untuk kalau bahasa sederhananya bisa nggak nih guru-guru kita ajak lari untuk bicara teknologi ini gitu? Ya, jadi memang ya kalau terkait dengan teknologi ya memang harus kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Dan saya pikir kalau kita baca buku-buku robotik terkait dengan pembelajaran, di situ memang sudah dibahas mengenai reinvention education, bagaimana kita melahirkan kreativitas baru di dunia pendidikan dan memanfaatkan guru robot, guru robot, robot teacher. Dan kalau di dunia kedokteran sudah lama Pak dikenal sebagai bagaimana robot atau artificial intelligence dipakai untuk membedah jantung dan sebagainya, itu sudah lama dalam dunia kedokteran. Nah, menarik tadi itu adalah dunia pendidikan yang non science. Ya, kalau science kan sudah biasa. Dengan anak-anak IPA, anak-anak elektro dan sebagainya. Ini yang menarik di sini ini ternyata ada anak bahasa Arab yang melakukan kreativitas dan memanfaatkan IoT dan memanfaatkan coding-coding tadi itu, dan dia saya sendiri mempraktekkan itu dan bagaimana kita berdialog, berdiskusi dengan memakai bahasa Arab dan robot itu bisa menjawab. Ya, itu kemudian ada juga animasi-animasi ya. Itu saya pikir menurut saya itu adalah tantangan ini, dan apa yang dibuat oleh Pak Fauzi dan Pak Firly di Kampung Robot ini membuktikan bahwa memang kemajuan teknologi termasuk kemajuan robot itu sangat membantu untuk proses pembelajaran, metode-metode pembelajaran baru, dan juga mengasyikkan itu Pak. Betul. Anak-anak bisa belajar mandiri termasuk bahasa Inggris. Ya, jadi karena robot yang didesain di sini juga saya lihat sudah mulai merambah ke bisa berinteraksi. Itu saya dengar tadi anak-anak yang program-program di sini sudah mulai memasukkan kata-kata tertentu dengan memakai bahasa Arab atau bahasa Inggris, terutama bahasa Inggris ya. Jadi anak-anak bisa mengerti bahasa, termotivasi untuk belajar bahasa dunia, bahasa Inggris juga bahasa Arab itu lewat robot itu. Dan saya pikir konsen yang menarik bagi saya itu adalah itu tadi, artificial intelligence ternyata sangat membantu kita dalam proses pembelajaran sekaligus enjoy, mengasyikkan itu, dan sangat cocok dengan generasi milenial. Bagi saya pikir dalam banyak kesempatan selalu saya minta pada guru-guru madrasah kita untuk melakukan perubahan mindset bahwa dunia sekarang sudah berubah. Sekarang artificial intelligence harus betul-betul membantu untuk melakukan proses pembelajaran itu. Tanpa IoT, tanpa coding, tanpa artificial intelligence, tanpa kemajuan teknologi, kita akan tertatih-tatih di dalam menghadirkan pembelajaran yang berkualitas di anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang adalah generasi milenial, generasi Z yang umurnya antara 18 tahun sampai 24. Saya pikir mereka ini memiliki alam tersendiri, seperti membaca buku ya. Kalau dulu kita baca buku hard copy gitu, ya semakin tebal bukunya semakin mengasyikkan. Sekarang anak-anak lebih kepada bukunya disimpan di electronic learning atau electronic book itu, kemudian disimpan di HP-nya, dia bisa membaca anytime anywhere. Bahkan dengan bantuan YouTube, dalam satu buku itu bisa dalam hitungan menit orang sudah bisa mengerti apa sih inti buku itu. Jadi hanya dengan melihat YouTube ataupun
melihat summary dan sebagainya. Bahkan sebuah konsep-konsep yang rumit itu bisa diterjemahkan dalam TikTok dalam hitungan menit kita Iya, sudah iya, bisa iya. tahu. Jadi Iya. maksud saya ini semua adalah perubahan teknologi yang diberikan cepat, dan saya pikir anak-anak ya harus, guru harus betul-betul membekali 6C itu Pak, kecerdasan yang harus dimiliki di era 21st century, di era abad 21 itu. Critical thinking, critical thinking, communication, kreatif, itu kan ada beberapa 6C itu Pak, yang harus dimiliki oleh kita, dan ini sebuah keniscayaan, sebuah kemestian. Siapa yang tidak adaptif terhadap kemajuan teknologi, dia akan terhempas dan terlindas oleh zaman. Iya. Jadi memang sudah sunnatullah bahwa kita harus beradaptasi dengan dunia kekinian. Ya. Karena memang ketika kita cuek, ketika kita tidak mau peduli, tidak mau tahu, ya akhirnya hanya jadi penonton saja. Saya mungkin agak sedikit memprediksi, menurut saya 10-20 tahun ke depan, ketika anak-anak kita tidak kita bekali sekarang dengan pembelajaran yang bernuansa teknologi, saya yakin mereka akan menjadi penonton. Tapi begitu kita sudah mulai bekali dari sekarang, insya Allah 10-20 tahun ke depan, mereka bukan jadi penonton, tapi harus jadi pemain, player. Seperti itu. Sehingga kembali ke kemajuan dunia pendidikan, ya kita harus bisa bersaing dengan dunia-dunia luar seperti itu kan. Sehingga maksimalitas guru memang dibutuhkan untuk bagaimana mengembangkan program pendidikan tersebut. Jadi saya pikir ini satu hal yang menarik bicara dunia teknologi, karena suka atau tidak suka tadi saya bilang konsep STEM yang ada di sekolah itu kan sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang menurut saya bagus sekali, karena ada sains, ada teknologi, ada engineer, art, kemudian ada matematik. Mungkin dulu begini barangkali Pak Dir ya, ketika guru menerangkan tentang konsep sains, mungkin bahasa saya masih mungkin ini, tapi saya rasa mesti seperti itu. Karena belum adanya media yang namanya robotik, mungkin mereka mencari kaleng untuk menyerangkan tentang sains, membakar api dan seterusnya. Itu kan repot luar biasa. Itu baru sainsnya, belum unsur teknologinya, belum unsur artnya dan seterusnya, matematiknya. Nah, dengan media yang namanya robotik ini semua sudah masuk di situ. Jadi menurut saya ya mudah-mudahan sih, harapan besar kami sih guru-guru madrasah juga bisa terlibat aktif juga untuk bagaimana coba mempelajari tentang dunia teknologi dengan media robotik ini. Terakhir barangkali Pak Dir, sebelum kita closing, ada nasihat barangkali buat kami atau pesan-pesan buat guru-guru madrasah se-Indonesia? Ya, saya pikir ini ya lesson learn ya, kita ambil hikmah, dan kita tentu berbangga adanya kampung robotik ini di Tangerang, dan semoga beliau bisa mengembangkan lagi yang lebih masif, sistematis. Dan saya minta guru, barangkali guru kita penting untuk melakukan betul-betul perubahan mindset. Tadi itu saya lihat satu aplikasi yang dibuat oleh mahasiswanya Pak Fauzi ini, ya, mengenai menyayangi binatang. Iya. Yang ngasih makan tadi itu. Iya. Makan, saya praktek sendiri. Itu belajar biologi itu sebenarnya. Ya, di situ kan ada pesan di situ tentang kecerdasan ekologi. Iya. Kalau kita baca bukunya Daniel Goleman, bahwa tantangan kita sekarang ini adalah kecerdasan lingkungan hidup. Jadi di situ ada ramah lingkungan hidup, bagaimana kita berinteraksi dengan makhluk selain kita dan sebagainya. Dan saya pikir ini kan memberi proses pembelajaran bukan hanya kognitif ya, tapi praktek langsung. Jadi saya pikir kalau bukan hanya animasi ya, aplikasi-aplikasi seperti ini diperbanyak, ya tentu akan berdampak sangat positif terhadap proses internalisasi nilai. Jadi di samping itu ada animasinya, di samping itu ada
permainannya, Betul. kemudian ada value, Betul. Betul. ada nilai-nilai yang ingin dibangun Betul. di situ, bahwa ya kita sebagai manusia Ada kasih sayang di situ. ada kasih sayang, Betul. kita harus kasih sayang kepada binatang, Betul. kita harus menjaga ekosistem lingkungan hidup, ya itu. Karena itu menurut saya ini sebuah tantangan yang menarik, dan Pak Fauzi, Pak Firly, Kampung Robotik sudah berbuat sesuatu untuk peradaban anak bangsa. Saya pikir sukses dan lanjutkan. Ya, terima kasih Pak Dr. Muhammad Zain hari ini sudah berkunjung ke kampung kami, Kampung Robot. Sehat selalu, Pak. Amin. Mudah-mudahan Ya. aktivitasnya selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya. Demikian Sobat Robo, hari ini kita sudah ngobrol cukup panjang dengan Pak Direktur Guru dan Teknik Pendidikan di Kementerian Agama, Guru dan Kependidikan, Tenaga Kependidikan. GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain MAG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.